Ya, ada ya. Nah, ini filenya. Kalian lihat di sini dulu aja. Saya lagi agak kesulitan untuk sharing gitu. Ya, karena internetnya, device-nya nggak terlalu memungkinkan. Jadi semoga ini kelihatan. Ya, oh, nggak ada. Ya, nomor satu. Nomor satu, neither the professor nor the graduate student who assigned to the project titik-titik willing to revise the methodology. Ini confirm subject verb agreement. Oke, gimana cara ngeditnya? Pakai ini aja deh, pakai notation pen. Oke, kan di sini ya. Subjeknya siapa? Kalau misalnya ada neither, ada nor, ada dua subjek, profesor sama graduate student. Yang dilihat itu enggak profesornya, tapi graduate student. Karena di sini enggak ada, karena di sini sign-nya adalah verb 2, berarti dia past tense. Karena past tense dan plural, maka neither the professor nor graduate student who were, gitu kan, atau were bisa juga, tapi di sini juga harus sama dong, were juga, jadi jawabannya C. Oke, sip, clear. Nomor 2, a series of unexpected discovery in molecular linguistics. Walaupun discoveries-nya pakai S, linguistiknya pakai S, kan bukan discovery-nya, bukan linguistiknya, tapi a series. Jadi kalau a singular, satu, alter, change the way researcher approach language evolution. Nggak ada keterangan waktu, berarti fakta. Kalau fakta, singular, salah, nggak ada. Alter the way, alter, maaf. Ini verb 2. Verb 2. A series of unexpected discovery in molecular linguistics. Oh, ini verb 3. Di sini, berarti kalau di sini verb 3, di sini have has kan? Karena dia adalah singular, maka dia jawabannya delta. Again, mulai. A series itu singular, berarti satu. Kalau satu pakai S, kalau verb pakai has dan pakai is. Terus dilihat dari keterangan waktunya mana? Nggak ada keterangan waktu, tapi di sini ada alter. Alter ini bisa jadi verb 2 atau verb 3. Karena di sini verb, alter itu verb, berarti di sininya yang ini adalah have has had. Karena berarti dia verb 3. Berarti has karena a series. Ya. Stop annotation. Yang lain, coba nomor 3 nih. Yang mau jawab siapa? Ada yang mau jawab tidak? Hmm. Nomor 3, ada yang jawab. Ada ini tapi susah dibuka kayak 10. A. A number of, nomor 3, the number. Ada a number, ada the number. Ini the number. Kalau di number singular. Berarti is make sense. Terus tapi yang selanjutnya adalah the number of applicant who is qualified for the scholarship increasing significantly. Iya, oke. Jawabannya, bentar itu apa? Assalamualaikum. Oh, besok ada ini. Besok ada jadwal. Oke, A. Oke, betul. Good job. Oh ya, ulangi.
Kenapa bisa A? The number of applicant who is, karena the number itu singular. Optionnya itu cuman A atau C. Qualified for scholarship. Nah, verb dalam kalimat ini verbnya tuh udah ada, ya kan? Is qualified itu adalah verb. Maka yang selanjutnya nggak boleh verb juga. Increasing di sini itu gerund, kata benda. Increasing kata benda. Jadi jawaban A. Kalau increase berarti verbnya ada dua. Kalimatnya jadi salah. 4. Cobain lagi, silakan. Buat beauty. Oke, not only. Oke, ada tuh. What happened? Kenapa tiba-tiba kamu jadi ininya jadi besar tulisan? Wait, what happened? What happened? What? Oke, 4. Not only the committee member, but also the chairperson. Kalau ada not only dan but also, berarti yang ini dan yang ini ditambah. Jadi instead of members aja, tapi jadi dua. Chairperson juga. Berarti plural. Titik-titik, responsible for final decision. Nggak ada keterangan waktu atau nggak verb lainnya. Ya kan, responsible itu bukan verb, responsible itu kata sifat. Ya, jadi jawabannya adalah are karena present tense. Alright, next. Nomor 5. The extent to which economic fluctuation and political stability titik-titik affecting the region still under debate. The extent itu sejauh mana economic fluctuation dan political stability berefek ke regional itu masih dalam debat. Intinya si subjeknya bukan economic fluctuation, bukan political instability, neither both, bukan dua-duanya, tapi the extent to which itu singular, maka jawabannya adalah is affecting the region remain still enak tuh nggak ada. The extent to which economic fluctuation and political stability is affecting region remains harusnya is dan pakai s, remains still under debate affecting region remains. Jawabannya B guys, soalnya singular ada extent to which, tapi kenapa remains-nya nggak pakai s ya? Ya sudah, ya harusnya is remains still under debate gitu. Oke, nomor 6. Each clear dulu. Each of the manuscripts submitted to the additional board titik-titik carefully evaluated before publication. Ini submitted berarti past tense. Terus each itu dianggapnya satu. Jadi is gitu. Ya.
Alright, nomor 7. There are several factor. Berarti kalau misalnya ada there, kan biasanya subjek itu dilihat dari depannya apa ya. Tapi kan there itu nggak ada berapa banyak. Jadi lihatnya factorsnya. Influencing the rapid transmission of global community system. Several factor there are. Clear. Next, nomor 8. Berkurang orang-orang. Guys, jangan tinggalin. Kerja ini. Nomor 8, coba jawabannya apa? The impact of technological innovation on traditional industry titik-titik far greater than most economists predicted. Berarti singular karena the impact doang. Jadi has been jawabannya delta. Neither of the solution proposed by the analyst, neither. Berarti yang diobrolin ini setiap. Jadi nggak ada solusi yang dikasih dari analis itu cukup memuaskan gitu. Jadi nggak ada, berarti singular jawabannya. Jadi jawabannya is sufficiently convincing, cukup sufficient. A large proportion of the research data, a large proportion itu kan kita nggak tahu large itu berapa banyak ya. Jadi sebenarnya uncountable. Kalau semua yang uncountable yang nggak jelas berapa banyak itu selalu singular. Bisa jadi jawabannya B atau C. Jawabannya proporsi dari riset data yang sudah dikoleksi, gitu ya. Itu kan D, berarti passive voice. Jadi opininya sebenarnya adalah B dan C. Tapi karena dia passive voice, jawabannya C. Kalau misalnya aktif, D, karena D, gitu ya. Kalau misalnya mau pakai has been collected. Nah, 10. Kalau ada yang terlalu cepat, kasih tahu. The phenomenon of linguistic borrowing, along with cultural exchange and migration, titik-titik contributed significantly to language change. The phenomenon of linguistic borrowing, itu singular. Tapi ada along with, salahnya, along with itunya nggak berpengaruh ke apapun. Jadi kalau misal itu tuh kayak bilang, saya ditemenin sama 1.000 orang keluarga saya, yang penting kan cuma saya yang pentingnya. Jadi gak singular jatuhnya, karena yang pentingnya cuma the phenomenon of linguistic borrowing. Jadi singular. Yang singular cuman has. Jadi jawabannya C. 12. What the researchers discover in the remote village, singular. Contrary to their initial itu awal, hipotesis awal. Hipotesis itu yang mungkin gitu. Jadi kalau misalnya ada sebuah riset, ada hipotesis. Hipotesis itu yang kita anggap kayaknya kalau kayak gini, maka akan kayak gitu deh. Itu hipotesis. Belum terbukti, tapi itu adalah inisial pemikiran kita kenapa kita bikin sebuah itu ada hipotesisnya. Jadi hipotesis itu kayak gini, kayak kita tuh bikin drug. Kalau misalnya drugsnya terbuat dari ini, kayaknya bisa menyembuhkan orang dari penyakit tertentu. Terus belum terbukti, tapi kalau terus kenapa itu nggak penting sih? Biasanya di reading comprehension kalau ditanyanya adalah hipotesis, ya, itu penting. Jadi adalah initial fact, belum ada hasilnya. Jadi dari what researcher discover singular is the 13. A variety of innovative teaching strategies, berarti varietinya adalah bagi singular. Implemented karena jawabannya bisa A dan C, kita lihat strategies implemented in response to the evolving needs of modern learner. Banyak strategi inovasi untuk ngajar diimplementasikan
Ya kan? Karena inovasi mengajar, diimplementasikan bukan mengimplementasikan. Berarti passive voice, nggak mungkin pakai A. Kalau pakai A, pakai has sendiri. A variety of innovation teaching strategies has been. Oke, jadi has been nggak mungkin, karena nggak ada. Jadi jawabannya kayak, oh bukan is. Is. Nggak. Wait. Another teaching strategy is implemented in response. Oh ya, is. Sorry, is. Jadi singular. Yang singular itu kan has, was, dan is. Has itu, kan dan ini pasif. Pasif voice. Kalau mau pakai harus pakai has been. Kalau mau pakai was, berarti past tense. Di sini nggak ada keterangan waktunya, berarti fakta. Kalau fakta berarti is. Ya. The quality of arguments presented in the debate, titik-titik, remarkably high. The quality, bukan argumentsnya, tapi quality. Jadi singular. Presented past tense. Harusnya the quality of arguments presented. Oh, presented. Bukan past tense. Nanti is ya guys. Berarti nggak ada lagi. Singular kok. Is. 15. No sooner. Ini kalau ada kata-kata no sooner, apapun jawabannya had. Di belakangnya apa-apa, tapi di depannya no sooner, jawabannya had. The sinner had the result. Either the lecturer or department head. Nah, ada dua subjek, lecturer sama department head. Ada dua. Tapi yang pentingnya adalah department head. Department head itu singular. Di sini yang singular adalah is. D. Jawabannya. The majority of the participant in the survey, the majority itu kebanyakan. Kita kan nggak tahu majoritinya berapa. Mayoritas orang Indonesia, which, how many, itu kan nggak tahu juga ya. Atau enggak, the majority of something apalah. Nah, the majority itu selalu singular. Optionnya A, B, D. Majority of participants in the survey express dissatisfaction, mengeluarkan, aktif. Jadi nggak mungkin was, nggak mungkin is, as express dissatisfaction. Mengeluarkan, memperlihatkan. Jadi jawabannya A. Kenapa nggak B? Kalau B berarti pasif. D, D juga berarti pasif. Ya, kalau ekspres pakai pasif berarti bukan memperlihatkan, tapi diperlihatkan. Partisipannya memperlihatkan nggak puas. The collection of rare manuscript, the collection, nggak pakai S, singular, is jawaban. More than one explanation, more than one, itu lebih dari satu. Tapi kita nggak tahu kan lebih dari satunya. Berapa banyak. Jadi apapun yang kita nggak tahu berapa banyak jumlahnya, biasanya selalu singular. The majority kita nggak tahu jumlahnya berapa, more than one kita nggak tahu jumlahnya berapa. Biasanya pakainya singular karena uncountable. Karena kita nggak tahu, Kak nggak bisa ngitung. Kalau kita nggak bisa ngitung, berarti uncountable. Jadi jawabannya has been proposed by environmental scientists. Terus, the emergence of artificial intelligence singular together with yang nggak penting. Di subjeknya cuma the emergence. Munculnya artificial intelligence transforming the field. Kalau mau pakai transforming, berarti jawabannya bisa is atau were. Nggak mungkin are atau have. Kalau pakai have, iya. Kalau are tuh kan kalau plural ya. Were juga nggak bisa. Oh ya, jawabannya ya C aja, singular.
Udah ya, semoga udah ada. Kita ngomongin subject verb agreement. Subject verb agreement itu biasanya yang harus kita obrolin adalah subjeknya siapa aja. Subjeknya itu I, you, they, we, she, he, it. Ini mungkin buat teman-teman yang udah tahu mah ya udah gitu ya, mohon maaf aja. Nah, ini kalau pakai to be. Yang ini kalau to be-nya di pas. Yang ini kalau pakai have atau has. Oke. Ini I, to be-nya berarti am, you, are, they, are. Ini apa ya? We are, she is, he is, it. Aduh, ya. Baik. Iya kan? Nya, terus ini bisa di enter lagi kan? Oke. Saya di enter. Terus bisa eh, you and I are neither you nor neither she or you. Gak apa-apa ya. Pakainya you are lagi to be-nya. Jadi dicoret-coret guys. Oke, to be. Dia berubah. Gini kan. Kalau to be-nya di pas, I was, terus you were, they were, we were, she was, he was, it was, you, you and I were, neither she or you are, berarti dia pakainya were. Juga ada my family. My family itu pakainya is. Terus my family was. Terus lihat lagi ke atas. Has-nya ya kan. I have. You have. They have. We have. She has. He has. It has. You and I have. Neither she or you
F, karena yang pentingnya adalah you. Kalau my family, S. Alright, ingat ya yang kayak gininya. Saya bakalan ke kiri, bisa nggak ya ke kiri lagi? Oke, terus kalau misalnya kita pakai verb ya, verbnya misalnya play. Kalau I berarti play biasa. Terus kalau you play, they play, I, you, they, we play. Terus she plays. Yes, plays. Berarti di sini juga plays. Plays. Maaf ya guys. Ini banget. Ngapain sih ini dibahas? Kan siapa tahu lupa ya. Ini yang pakai apa? Ya, past first berarti plays. Ada lagi nggak kalau mau pakai apa? My family. Ya, kayak gitu ya. My family, my class. The committee juga singular, gitu ya. Terus apa lagi ya? My family juga apa ya kayak biasanya bingung diantaranya dalam, tapi ternyata cuma satu. My family, my class dipangkatnya satu, terus waduh lupa lagi ya dan lain-lain. Jadi kayak gini, kalau misalnya udah hafal bagus. Sekarang kita sharing hal lain. Oke, filenya di sini aja ya. Filenya di sharing bisa nggak ya? Ya, bisa dilihat di chat ya. Saya udah mencoba kirimkan filenya. Oke, ini susah sih. Nomor 1 sampai nomor 5. What is the central focus of discussion of the thread? Lagi ngomongin apa sih gitu ini. Ini boleh di sini. Oke, jadi itu terusan yang ditanya adalah, udah ada yang jawab? Oh belum. Ya, filenya bisa dilihat ya guys. What is primarily with, oh salah. Central focus. Berarti kita lagi ngomongin apa sih teksnya? Oh, who raised the most direct ethical concern? Ada kata-kata bisa jadi tentang ethical concern, bisa, boleh ya. Dicari siapa yang bilang. According to Jonathan Lee, what is potential risk of AI assessment system? Potential risk berarti hal yang jelek, kata Jonathan Lee. Gitu. Terus 4, robust. Itu artinya apa? Terus which statement best reflect overall position of the contribution overall. Jadi kalau overall contribution berarti yang banyaknya ceritanya tentang apa? Setuju atau enggak tentang apa? Pertanyaannya, si teksnya adalah topiknya should university integrate artificial intelligence into classroom assessment. Harus nggak sih universitas nerapin AI pas saat nilai orang-orang? Kita nilai orang-orang pakai AI, oke nggak ya? Tuh. Terus nilai kayak dia dapat A, B, C-nya gitu di universitas. Boleh pakai AI nggak? Gitu. Karen dia bilang. The,
The rapid development of artificial intelligence tools has begun transforming higher education. Many universities are considering integrated AI-based system to classroom assessment, including automated grading, plagiarism detection, and adaptive testing platform. Proponent argue orang-orang yang penting, these tools can increase efficiency, reduce grading bias, and provide immediate feedback to students. However, concern remain regarding academic integrity, data privacy, and potential erosion of critical thinking skill. I am interested in hearing perspective on whether AI should play a central role in academic assessment or remain supplementary tool. Jadi dia si Karen nanya, karena banyak AI dipakai di mana-mana, boleh nggak sih menurut teman-teman kalau misalnya pakai AI untuk ngasih nilai ke anak-anak? Jadi grading itu langsung dikasih, solusi ini juga dikasih, kamu tuh jeleknya apa, terus juga dideteksi tentang plagiarism. Terus kalau kata Jonathan, kenapa baca Jonathan ya, ditanyain enggak, karena berarti benchmarknya tuh Jonathan. From technological standpoint, AI-assisted assessment offer undeniable advantages. Automated grading system can process large volume of assessment quickly and consistently. Moreover, adaptive testing platform can prioritize question according to student performance, allowing for more accurate measurement of learning progress. That said, algorithms are only reliable as data used to train them. If the data contain bias, the outcome may unintentionally disadvantage certain groups of students. Kalau kata Jonathan sih, kalau dari segi teknologi justru bagus. Grading sistemnya jadi bikin orang-orang nggak terlalu susah-susah. Terus testingnya juga bakalan sesuai kemampuan anak-anaknya. Terus udah, tapi yang jadi masalah adalah algoritma. Kalau algoritma itu cuma tergantung apa yang dikeluarkan. Bisa juga sih algoritma itu bias gitu. Jadi nggak sesuai dengan apa yang harus diharapkan. Jadi ada positif dan negatif. Banyak positif, ada negatif. Maria, ethics in education. While efficiency is important, we must examine the ethical implication of delegating evaluation authority to machine. Jadi yang ngomongin tentang ethics tuh Maria kan. Assessment is not merely a mechanical process. It involves interpretation, contextual understanding, and professional judgment. Our reliance on automated system may reduce opportunities to meaningful feedback and diminish the rational aspect of teaching. Furthermore, issues of transparency arise when students cannot clearly understand how their work is being evaluated by algorithm. Katanya, oke sih, efisiensi itu menarik. Tapi secara etikal gimana? Kita tuh nggak bisa mengevaluasi orang pakai mesin. Karena harus ada interpretasi, konteks, professional judgment. Jadi kalau misalnya kita pakai sistem untuk nilai orang, aspek mengajarnya nggak ada. Terus juga ada isu transparansi, karena student pengen tahu gimana sih caranya dinilai. Bilang aja pakai AI sebenarnya. Tapi mungkin masih nggak akan peduli sih pakai AI. Jadi intinya adalah bisa, tapi oke lah, ya. Kita lihat lagi. Berarti central focus itu adalah yang kita lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin tentang masukin AI di assessment. Eliminating human teaching, bukan improving student program skill assessment aja nih. Integration AI into academic assessment. Gitu. Jadi jawabannya lagi ngomongin cara masukin. Jangan dulu. Guys, kita masih punya 10 menit guys. Don't leave. Unless, kalau kalian mau sholat. Kalau kalian mau sholat aja. Tapi jangan keluar. Nanti balik lagi. Who raises the most direct ethical concern about mechanic? Tadi ya, Maria. According to Jonathan Lee. Dan Jonathan dia bilang apa? Jonathan.
From the technology standpoint, AI-assisted assessment offer undeniable advantages katanya. Oh iya, itu tadi. Secara secara teknologi sih oke, tapi masalahnya adalah datanya bisa bias. Jadi kalau misalnya ngasih assessment ke orang, terlalu ya gitulah ya, datanya bias aja. Nggak tahu saya masuknya apa data bias. They require no data, mungkin they may reproduce hidden bias. Bias ya, siapa tahu datanya bias tuh nggak subjektif. Nah, atau enggak, bias itu justru nggak objektif, not necessary subjektif. Jadi pokoknya nggak objektif aja. Karena banyak hal lain yang harus diobrolin. 4. Robust. Kata Ahmad. Another dimension of consider is data governance. Gimana data diatur governance. AI system require extensive student data to function effectively. University must establish strict data protection policies to prevent misuse of unauthorized access. Without clear regulation framework, institution risk compromising student privacy. Jadi ngomongin tentang gimana caranya datanya diatur. Katanya jangan sampai datanya mahasiswa itu harus dijaga dan jangan sampai diakses dengan mudah dan tanpa ada otoritasnya. Nah, kalau misalnya regulasi pembagian datanya nggak ada ini, maka resikonya adalah privasi student. AI integration should therefore be accompanied by robust accountability. Makanya, karena mengingat hal tersebut, pemakaian AI harus ditemani oleh akuntabilitas yang robust, biar datanya tidak tersebar dengan seenaknya. Nah, kira-kira strict, optional, fleksibel, minimal, temporary. Biar datanya nggak tersebar, ya robust dong. Trik, robust maksudnya. Trik. Ini lucu sekali. Highlighter. Oke. With statement based reflect overall position. Nggak apa-apa kalau ada. Tapi harus dipikirkan hal-hal lain. AI should replace. Enggak. AI has no place. Enggak. AI tool are harmful. Enggak. AI may be used, but safeguard are necessary. Harus dipakai dengan hati-hati. Oke. Grammar aja lagi yuk. Kita cuma punya 6 menit. Kalau satu teks aja untuk 5 soal itu bisa 10 menit. Sama dengan yang tadi sih pertanyaannya. Neither the committed, tapi reading enak sih. Lagi bosan juga ya grammar. Gak apa-apa, grammar aja biar waktunya bisa cukup. Suara dari mana sih? Tes 1, 2, 3. Memang di sini. Neither the committee member, nggak ada chairperson. Ada ini yang penting, singular. Willing to revise the proposal is singular. The number of recent study can on climate a number itu plural, bisa dihitung banyak. Plus, nggak ada keterangan waktunya. Verb refill, karena plural ya. They, dianggapnya they refill. The extent to which social media platform about attitude still matter of further debate. Remains. Singular. The extent. Coba yang lain kita tuh bakal ngebahas nomor ini mulai coba 19-20 guys. Ini lagi sakit perut nanti enggak. Oke, 16 ada? Each berarti kan genamnya satu ya singular. Jawabannya C.
10 kilometer itu singular, 1 kilo, 10 kilometer, kilogram, 80%, apalagi ya? Ya pokoknya kayak gitu aja ya. Itu singular, walaupun kilometernya pakai S, terus pakai 10 kilometers. Tapi kan 10 kilometers itu bukan 10 biji, cuma kilometernya aja sebenarnya. Itu sama tadi presentase, terus berat ounce, speed, gitu. Namanya singular. Jadi is. The data collected from multiple international laboratories, the datanya, yet belum, berarti has. Oh, ya, yet itu menandakan sesuatu itu perfect. Perfect. Kalau perfect perlunya cuma has atau have atau had. Had nggak ada, itu nanti dipikirin lagi. Tapi karena dia singular, pakainya has. Not only the researcher, but also berarti banyak kan. Responsible berarti are. What we need in times of institutional crisis. What we need kan pakai S. What we needs, gitu kan. Kata benda kan. Oh enggak, bukan. What we need, ya pokoknya what we need in times of institutional crisis itu biasanya kita nggak tahu yang kita butuhkan itu apa, berapa banyak gitu. Jadi singular is. Pokoknya sesuatu yang kita nggak tahu angka berapa banyak. Uncountable itu dianggapnya singular. More than one explanation. Nah itu tadi, kalau explanationnya lebih dari satu, kita nggak tahu lebih dari satunya berapa banyak, berarti singular. Jawabannya the rise and fall of global markets. Ini tuh yang dianggapnya adalah bukan global marketnya, tapi the rise and fall-nya. Tapi nggak rise-nya, nggak fall-nya. Rise and fall itu satu frase, jadi singular dianggapnya. Jadi jawabannya has. Padahal kita udah dadah-dadah ya kemarin, gengs. Tapi ternyata kita ketemu lagi. Ya, mohon maaf lahir batin lagi aja. Selamat liburan. Kalau kalian lagi pusing, apa ya namanya tuh, academically burnout, kata orang, academically burnout, mungkin sebelum intensif gunakanlah waktunya untuk beristirahat dengan baik. I personally akan belajar. I personally kayak ini ya, kayak ya ini I personally ya. I'm not going to study personally kalau misalnya lagi liburan dalam artian teman seminggu ini, seminggu lebih. Jadi kalau misalnya kalian emang burn out, bersenang-senanglah seminggu ini sebelum kita intensif nanti. Tapi kalau kalian ngerasa I'm okay, belajar pas lagi liburan. Gitu, gitu aja. 4:45. Apa udah selesai kan ya? Ya. Oke. Okay. Thank you guys for today's. Maaf bapaknya nggak ada, jadi nggak ngerjain PM. Ngerjain PM-nya di rumah aja sendiri. Gitu ya. Thank you for today. Sampai ketemu lain waktu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.